Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farada Fabiano dengan NIM akhir 109 dari kelompok 3 penelitian operasional 1 pada modul 2 metode Big M. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan sebuah masalah dengan metode Big M. Sebelum kita masuk penyelesaiannya, kita akan membaca soalnya terlebih dahulu untuk menentukan model matematikanya. Nah, jadi saya akan membacakan penyelesaiannya. Nah, tetapi saya tidak akan membacakan semua soalnya. Di sini saya akan membacakan hal-hal yang penting saja. Nah, untuk memproduksi tiga produk itu membutuhkan dua jenis bahan. Itu ada multiplex dan HPL warna. Nah, untuk satu lemari itu membutuhkan 4 multiplex dengan harga 1 juta dan 2 lembar HPL dengan harga 330.000. Nah, untuk membuat kitchen set membutuhkan 6 lembar multiplex dengan harga 1.500.000 dan 5 lembar HPL dengan harga 825.000. Untuk membuat sebuah meja membutuhkan dua multiplex sebesar dengan harga 500.000 dan 2 lembar HPL warna dengan harga 330.000. Nah, untuk membeli harga satu lembar multiplex itu 250.000 dan harga satu lembar HPL warna itu 165.000. Nah, untuk memproduksi tiga produk tersebut itu membutuhkan dalam sebulan itu sebesar 50 juta untuk multiplex dan 24.750.000 untuk HPL warnanya. Nah, sedangkan harga multiplex dan HPL ini mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk multiplex sendiri harganya dapat turun hampir dari setengah harga semula, tetapi tidak mencapai 25 juta ribu rupiah. Dan untuk kenaikannya, si multiplex ini tidak pernah mencapai 87.500.000 per bulannya. Nah, sedangkan untuk HPL warna itu bisa turun sampai tidak sampai 13.200.000. Nah, tetapi untuk kenaikannya itu tidak sampai 41.250.000 per bulannya. Nah, di sini kita akan meminimalkan biaya produksi dari satu lemari sebesar 2 juta, kitchen set 3.500.000 dan satu set meja 1.500.000. Nah, jadi di sini saya akan menyelesaikannya dalam software yang pertama yaitu software Excel. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan software Excel. Yang pertama, kita harus menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menentukan model matematikanya yaitu adalah untuk Z-min-nya itu adalah 2x1 ditambah 3,5x2 ditambah 1,5x3 dengan batasan-batasannya yaitu ada 1000x1 ditambah 1500x2 ditambah 500x2 sama dengan 500. Ada yang kedua itu ada 330x1 ditambah 825x2 ditambah 330 eh, 330x3 sama dengan 24.750. Yang ketiga ada 1000x1 ditambah 1500x2 ditambah 500x3 lebih dari sama dengan 25.000. Yang selanjutnya ada 330x1 ditambah 825x2 ditambah 330x3 lebih dari sama dengan 13.200. Yang selanjutnya ada 1000x1 ditambah 1500x2 ditambah 500x3 kurang dari sama dengan 87.500. Yang keenam itu ada 300x1 ditambah 825x2 ditambah 300x3 kurang dari sama dengan 41.250 dengan x1, x2 dan x3-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menentukan bentuk bakunya dengan Z-min-nya itu dari batasannya tersebut itu ada 1000x1 ditambah 1500x2 ditambah 500x3 ditambah artifisial 1 sama dengan 50.000. Yang kedua itu ada 330x1 ditambah 825x2 ditambah 330x3 ditambah A2 sama dengan 24.750.
yang selanjutnya itu ada 1000x1 ditambah 1500x2 ditambah 500x3 minus x S1 ditambah A2 sama dengan 25.000. Nah, di sini dikurangin S1 dikarenakan lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan itu dikurangin S1 dan ditambah dengan A artifisial. Nah, jadi yang keempat itu ada 330x1 ditambah 825x2 ditambah 330x3 dikurangin S2 ditambah A4 sama dengan 13.200. Yang kelima itu ada 1000x1 ditambah 1500x2 ditambah 500x3 ditambah S3 sama dengan 87.500. Yang keenam 330x1 ditambah 825x2 ditambah 330x3 ditambah S4 sama dengan 41.250. Nah, jadi di sini Z-min-nya bisa kita artikan yaitu adalah 2x1 ditambah 3,5x2 ditambah 1,5x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 ditambah 0s4 ditambah MA1 ditambah MA2 ditambah MA3 ditambah MA4. Nah, di sini kita langsung masukkan ke tabel simplexnya. Nah, di sini saya sudah menuliskannya. Di sini kita langsung menentukan si ZC-nya, di mana itu adalah X1 dikali dengan si CBI-nya. Setelah kita menentukan ZC dan minus CJ-nya, di sini kita menghasilkan di sini 2260 M dikurangi 2, terus ada 4560 M dikurangi 3,5, ada 1160 M dikurangi 1,5, ada minus M, ada 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini kita akan menentukan kolom kuncinya terlebih dahulu dengan menentukan dari si ZJ dikurangi CJ-nya yang terbesar, dikarenakan kita akan mencari nilai minimum. Nah, berarti yang terbesar adalah di kolom X2. Kita tandai terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menentukan indeksnya dengan cara solusi dibagi dengan si kolom kuncinya tersebut. Ini kita langsung bisa drag aja. Nah, setelah itu kita akan menentukan baris kuncinya. Cara menentukan baris kuncinya adalah nilai positif terkecil. Nah, yaitu di sini indeksnya adalah 16, di mana pada kolom A4. Di sini kita menemukan titik kuncinya. Di sini kita bisa tandai lagi. Untuk mengerjakan pada iterasi pertamanya, kita cukup jadi untuk menentukan iterasi 1, kita akan merubah si kolom yang tadi A4 ini, kita akan rubah menjadi X2 dengan nilainya itu adalah 3,5. Setelah sudah, kita langsung menggunakan rumus yaitu adalah sini dikurangi dengan kolom kuncinya ini dikali dengan si baris kuncinya, tutup kurung, dan dibagi dengan titik kuncinya. Nah, di sini kita akan mengunci si variabel ini, itu kunci sebanyak 3 kali, dan yang ini 2 kali, dan yang ini adalah 3 kali. Yang ini adalah 1 kali. Nah, ini rumus ini kita bisa copy aja, dan kita langsung pindahin semua ke semua bagiannya. Nah, sudah itu karena di bagiannya X2 ini semuanya 0, ini kita rubah dulu, yaitu 330 dibagi dengan si titik kuncinya tersebut. Nah, tapi si ininya kita kunci terlebih dahulu. Nah, ini bisa langsung kita drag aja. Nah, di sini kita menghasilkan itu pada iterasi satunya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan si ZC-nya lagi. Ya. Nah, sekarang saya sudah menemukan ZJ dengan
ZJ minus CJ-nya. Nah, di sini selanjutnya adalah sama seperti tadi, kita menentukan kolom kuncinya terlebih dahulu dengan melihat ZJ minus CJ-nya yang uh, nilainya itu positif terbesar. Nah, itu ada di kolom X1. Ini kita tandain. Nah, untuk indeksnya kita lakukan hal yang sama, itu adalah pada solusinya dibagi dengan si kolom kuncinya. Ini bisa langsung kita drag aja. Nah, selanjutnya sama seperti tadi untuk menentukan baris kuncinya, kita akan menentukan dari nilai indeks positif terkecil. Nah, itu di sini adalah 2,5 pada kolom pada baris A3. Di sini kita menemukan titik kuncinya yaitu terus. Nah, sama seperti tadi kita akan menentukan pada iterasi duanya. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang sama juga yaitu adalah nilai pertamanya kita kurangi ini lalu kurung kurung dua kali itu adalah dengan kolom kuncinya dikali dengan baris kuncinya tutup kurung dibagi dengan titik kuncinya. Nah, sama seperti tadi, kita akan mengunci variabel yang pertama itu 3 kali, untuk variabel keduanya 2 kali, dan yang di sini adalah 1 kali. Sama seperti tadi, ini kita copy terlebih dahulu, dan kita akan paste di semua. Nah, sama seperti tadi juga pada baris X1 sekarang itu uh, kita akan rubah dulu itu adalah pada barisnya dibagi dengan kunci. Dengan si titik kunci tersebut kita kunci variabelnya. Di sini tinggal kita langsung break aja. Nah, di sini kita sudah menentukan nilai uh, kolom-kolom pada iterasi duanya. Nah, selanjutnya itu kita tinggal menentukan ZJ dengan ZJ minus CJ-nya. Nah, di sini saya sudah menentukan nilai ZJ dengan ZC minus CJ-nya. Nah, selanjutnya kita akan memilih kolom kunci dengan menggunakan ZJ minus CJ positif terbesar. Nah, di sini uh, untuk ZJ minus CJ positif terbesarnya itu adalah pada kolom S1. Nah, ini kita akan tandai. Selanjutnya hal yang sama untuk si indeksnya. Itu kita langsung aja solusinya dibagi dengan si kolom kuncinya. Nah, setelah itu bisa langsung kita drag aja. Nah, selanjutnya kita menentukan baris kuncinya. Nah, untuk baris kunci itu seperti yang tadi juga sama, itu adalah nilai positif terkecil di indeksnya. Nah, di sini itu ada berada pada baris X2. Nah, di sini kita tandain lagi. Dan untuk kolom kuncinya itu adalah 0,001. Nah, yang selanjutnya kita akan berpindah ke tabel iterasi ketiga. Nah, untuk sama seperti sebelumnya, kita akan menentukan nilai-nilainya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus itu nilai pertama pada kolomnya dikurangi dengan kurung 2 itu dengan kolom kuncinya dikali dengan baris kuncinya terus dibagi dengan titik kuncinya. Sama seperti yang tadi, untuk ininya kita kunci 1 kali
Ini ya dua Pak. Tiga, yang ini 3 kali, yang ini 2 kali, dan ini 1 kali. Oke. Sama seperti yang tadi, ini kita copy, terus kita paste di semua ini. Sama dengan yang tadi juga, kita akan menentukan ininya agar nilainya tidak nol semua. Itu adalah ini dibagi dengan titik kunci yang kita kunci sebanyak 1 kali. Ini tinggal kita drag aja. Di sini kita sudah mendapatkan nilai-nilainya. Nah, selanjutnya kita menentukan lagi nih ZJ dengan ZC minus JJ-nya. Di sini saya sudah menentukan nilai ZJ dengan ZJ minus JJ-nya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan lagi nih kolom kuncinya. Untuk menentukan kolom kunci sama seperti sebelumnya, kita harus memilih nilai ZJ minus JJ positif terbesar. Nah, untuk di sini untuk nilai ZJ minus CJ positif terbesarnya itu adalah di kolom S2. Nah, ini kita tandain aja. Nah, untuk selanjutnya kita sama seperti sebelumnya, kita menentukan nilai indeksnya. Itu dengan nilai solusinya dibagi dengan kolom kuncinya. Di sini tinggal kita drag aja. Selanjutnya kita menentukan baris kunci pada iterasi ketiga. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, cara menentukannya adalah dengan indeks positif, nilai indeksnya positif terkecil. Nah, ya di sini adalah 3.300. Dan langsung tandain aja. Nah, di sini kita juga menemukan titik kuncinya, yaitu adalah 3030. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke iterasi keempat. Nah, untuk di iterasi keempat ini, kita akan menentukan kolomnya sama seperti cara-cara pada iterasi sebelumnya juga. Itu adalah nilai pertamanya, dikurangi, kurung 2, titik kunci, kurung kuncinya, kolom kuncinya, dikali dengan baris kuncinya, tutup kurung, dibagi dengan titik kuncinya. Sini kita tutup kurung. Nah, sama seperti sebelumnya juga, ini kita kunci 3 kali, yang ini 2 kali, dan ini 1 kali. Sama seperti sebelumnya juga, ini kita kita copy, terus kita paste. Nah, sama seperti sebelumnya juga, ini kan masih nol di solusinya. Nah, ini kita harus rubah dulu. Itu adalah uh, nilai barisnya dibagi dengan kolom titik kuncinya yang kita kunci. Ini tinggal kita drag aja. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ZJ dengan nilai ZJ minus JJ-nya pada iterasi keempat. Nah, di sini saya sudah menentukan nilai ZJ dengan ZJ minus JJ pada iterasi keempat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kolom kuncinya terlebih dahulu sama seperti sebelumnya. Cara menentukan kolom kunci itu adalah nilai positif terbesar pada nilai ZJ minus JJ-nya. Nah, di sini itu nilai positif terbesarnya itu adalah pada kolom X2. Nah, di sini kita langsung tandain aja. Nah, selanjutnya kita menentukan si indeksnya. Nah, untuk indeksnya ini sama seperti sebelumnya juga, itu kita nilai solusinya. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan nilai indeksnya sama seperti sebelumnya. Cara menentukan nilai indeks itu tinggal solusinya kita bagi dengan si kolom kuncinya. Ini langsung kita drag aja.
Sama seperti sebelumnya juga, cara menentukan baris kunci itu adalah dengan melihat melihat nilai indeks positif terkecilnya. Nah, di sini itu nilai indeks positif terkecilnya itu ada pada 25. Nah, di sini kita blok aja, langsung kita tandain. Di sini kita ketemu titik kuncinya. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan nilai-nilai pada kolom iterasi kelima. Nah, caranya itu sama seperti sebelumnya juga. Itu adalah nilai pertama pada kolom iterasi keempat. Kita kurangi, dua, kurung lagi nilai kolom kolom kunci dikali dengan baris kunci. Terus dibagi titik kuncinya. Kurung. Nah, di sini kita kunci 3 kali, yang ini 2 kali, yang ini 1 kali. Di sini bisa langsung kita copy seperti sebelumnya juga. Nah, sama seperti sebelumnya juga pada baris kedua. Nah, sama seperti sebelumnya juga pada baris keduanya harus kita lakukan eh, pembagian dengan titik kuncinya dikarenakan solusinya 0. Nah, di sini kita langsung aja kita bagi dengan si titik kuncinya. Dengan titik kuncinya kita kunci sebanyak sekali. Ini langsung kita drag aja. Di sini kita sudah mendapatkan nilai pada iterasi kelima. Yang selanjutnya kita bisa langsung menentukan nilai ZJ dengan ZC minus CJ-nya. Nah, di sini saya sudah menentukan nilai ZJ dengan ZC minus CJ-nya pada iterasi kelima. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai ZJ minus CJ-nya sudah tidak ada nilai yang positif. Nah, sedangkan pada syarat untuk sebuah penyelesaian itu optimal. Nah, karena penyelesaiannya tadi itu adalah minimum, maka si ZJ minus CJ-nya itu harus kurang dari sama dengan 0, yang berarti itu dia harus negatif. Nah, di sini sudah kita dapatkan bahwa si di ZJ minus CJ-nya ini sudah tidak ada nilai yang positif. Nah, dari di sini kita bisa menyimpulkan untuk si X1-nya itu solusinya adalah 12,5 dan X2-nya adalah 25. Nah, dengan solusi optimalnya itu adalah 112,5. Nah, untuk membuktikan bahwa perhitungan pada iterasi atau simplex ini kita benar, kita akan membuktikannya pada software POMQM. Untuk software selanjutnya kita akan menggunakan software POMQM, di mana software POMQM ini untuk membuktikan perhitungan metode simplex yang tadi kita laksanakan pada software Excel. Nah, di sini kita bisa langsung aja pencet ke bagian linear programming. Nah, untuk number of constraints-nya itu adalah 6, dan untuk variables-nya itu ada 3. Nah, untuk objektifnya kita pilih yang minimalis. Terus chat OK. Nah, yang selanjutnya untuk X1-nya kita rubah lemari. Untuk X2-nya kitchen set. Nah, untuk X3-nya itu adalah meja. Di sini saya sudah memasukkan nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai minimumnya itu adalah 2 untuk lemari, 3,5 untuk kitchen set, dan 1,5. Nah, di sini yang pertama itu ada biaya multiplexnya itu adalah 1000, 1000 X1, 1500 X2, 500 sama dengan 50.000. Yaitu adalah yang selanjutnya ada biaya APL, itu ada 330 X1 ditambah 825 X2 ditambah 330 sama dengan 24.750, yaitu yang selanjutnya itu ada harga minimum multiplex yaitu ada 1000,
1000x1 ditambah 1500x2 ditambah 500x3 lebih dari sama dengan 25.000. Nah, yang selanjutnya itu ada harga minimum HPL itu ada 330x1 ditambah 825x2 ditambah 330x3 lebih dari sama dengan 13.200. Nah, yang selanjutnya itu ada harga maksimum multiplex itu adalah 1000x1 ditambah 1500x2 ditambah 500x3 kurang dari sama dengan 87.500. Yang selanjutnya itu ada harga maksimum HPL itu adalah 330 ditambah 825 ditambah 330 kurang dari sama dengan 41.250. Nah, di sini jika semua nilai-nilainya sudah kita masukin dan tandanya juga sudah sesuai, bisa langsung kita solve aja, kita pencet solve. Nah, di sini terbukti nih bahwa untuk solusi optimalnya itu untuk lemarinya atau X1-nya itu adalah 12,5 dan untuk kitchen setnya atau X2-nya itu adalah 25. Dengan solusi optimalnya itu adalah 112,5. Nah, berarti terbukti nih yang tadi kita sudah kerjakan pada Excel itu benar dan hasilnya sama pada penghitungan POMQM. Tadi kita sudah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan software Excel dan POMQM dengan menghasilkan nilai yang sama pada software Excel dan POMQM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.